Informasi pertama, Saudara, Polresta Bogor menjadwalkan pemeriksaan jajaran Direktur Rumah Sakit UMI Kota Bogor terkait dugaan menghalang-halangi penanganan wabah penyakit menular. Kasus tes usap Rizik Syihab menjadi alasan utama proses hukum terhadap Rumah Sakit UMI. Pemeriksaan dijadwalkan pukul 9 pagi. Setidaknya terdapat 4 orang jajaran direksi RS UMI yang dipanggil Polres Kota Bogor. Tenaga kesehatan dan staf manajemen yang diduga melayani Rizik Syihab ketika dirawat pun turut masuk dalam daftar pemanggilan. Pihak kepolisian memastikan proses hukum terhadap RS Rumah Sakit UMI akan tetap dilakukan. Pasca dirawat di Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Rizik Syihab dan keluarga enggan membeberkan hasil tes usapnya. Satgas COVID-19 Kota Bogor melaporkan pihak Rumah Sakit UMI ke kepolisian karena diduga menghalangi proses penanganan COVID-19 terhadap pimpinan FPI tersebut. Informasi lebih lengkap seputar kasus dugaan upaya menghalangi penanganan wabah penyakit menular COVID-19 Rumah Sakit UMI di Bogor, Jawa Barat akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Alfa Nia Rizky. Alfa, polisi menegaskan bakal terus menyelidiki kasus ini. Walau demikian, kemarin malam Wali Kota Bogor sudah mengatakan akan mencabut laporan kasus ini. Apa alasannya? Ya, Juno dan juga saudara, setelah sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya ini mengancam akan mencabut izin dari Rumah Sakit UMI karena tidak bekerja sama dalam proses penanganan Rizik Syihab begitu. Ternyata setelah adanya proses diskusi antara Wali Kota Bogor dengan pihak manajemen Rumah Sakit UMI, ini dinyatakan bahwa Pemkot Bogor maksud saya ini mengambil sikap untuk mempertimbangkan mencabut laporan terkait dengan Rumah Sakit UMI yang diduga menghalangi penanganan terhadap Rizik Syihab. Dan hal ini juga dipertimbangkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya bahwa manajemen dari Rumah Sakit UMI, khususnya dari Direktur Utama, ini memiliki itikat baik untuk kemudian memberitahukan dan mengkonfirmasi terkait alasan dari mengapa sulitnya atau kesulitan mengakses informasi kesehatan dari Rizik Syihab pada beberapa waktu lalu. Dan hal tersebut yang kemudian membuat Bima Arya selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor ini kemudian melaporkan terkait dengan Rumah Sakit UMI yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait penanganan wabah penyakit menular. Dan untuk pernyataan lengkap dari Wali Kota Bogor terkait dengan pertimbangan untuk mencabut laporan, berikut pernyataan dari Wali Kota Bogor Bima Arya. Kami pun sebenarnya sudah memberikan sanksi administratif berupa teguran keras kepada Rumah Sakit UMI sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya Rumah Sakit UMI memiliki itikat baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani tidak saja warga Bogor, tetapi warga manapun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizik Syihab bersama keluarga. Sikap bimbang dari Wali Kota Bima Arya ini direspon langsung oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, di mana di sebelumnya Kapolda Jawa Barat menyebutkan dan menegaskan bahwa laporan dari Satgas COVID-19 Kota Bogor ini tidak dapat dicabut. Karena di dalamnya terkait dengan substansi dari pelaporan ini merupakan secara umum pidana murni, tidak ada delik pengaduan di dalamnya. Tanpa laporan dari Satgas COVID-19 Kota Bogor, pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Kota Bogor tetap akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan secara hukum kepada Rumah Sakit UMI Kota Bogor. Dan berikut pernyataan lengkap dari Kapolda Jawa Barat. Saya tidak yakin wali kota bersungguh-sungguh menyatakan itu. Itu pertama. Kedua, ya, ini bukan delik aduan. Saya sampaikan ini bukan delik aduan. Ini pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya dalam hal ini kepolisian untuk menghandle langsung
ya untuk mengusut perkara itu. Dan yang ketiga, ingat, hari kemarin ya yang kena positif COVID-19 itu seluruh Indonesia jumlahnya 6.000 lebih. Orang kata ini angka yang paling tertinggi. Saya ingatkan kepada semuanya, ya, apakah kita akan membiarkan terus korban berjatuhan? Dan apakah kita terus membiarkan berapa besar anggaran negara yang dikeluarkan untuk penanganan COVID? Jadi kalau misalnya ada yang mansela-mensele, masih ada yang kurang serius terhadap penanganan terhadap protokol kesehatan, ya, saya sampaikan kita tentunya akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas dan terukur. Juno dan juga saudara, walaupun terjadi perbedaan, tetap saja bahwa kondisi ini mengindikasikan bahwa proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan terhadap Rumah Sakit UMI Kota Bogor tetap dilangsungkan seperti proses hukum yang sudah dijalankan oleh kepolisian Kota Bogor. Ya, polisi telah menyatakan tidak perlu adanya laporan ataupun ini bukan kasus delik aduan dan polisi dapat melakukan penyelidikan lanjutan terhadap upaya menghalangi penularan wabah. Dan ini siang hari ini atau pagi tadi informasinya bahwa direksi maupun tenaga medis dari Rumah Sakit UMI dipanggil. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan hingga siang hari ini? Ya, benar sekali bahwa direksi dari Rumah Sakit UMI Kota Bogor bersama pihak-pihak terkait juga dipanggil oleh Polresta Bogor. Di mana dalam hal ini dijadwalkan pada pukul 9 pagi tadi seharusnya pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini ada 10 orang yang dipanggil atau masuk dalam daftar pemanggilan seharusnya tiba di Polresta Bogor. Tetapi hingga saat ini sekitar pukul 11 belum ada satupun pihak yang hadir untuk memenuhi pemanggilan dari pihak kepolisian. Beberapa nama yang kemudian disebutkan akan dipanggil pada hari ini yaitu pertama adalah Direktur Utama dari Rumah Sakit UMI Kota Bogor, Andi Tata, dan juga Direktur Umum dari Rumah Sakit UMI, kemudian Direktur Pemasaran dan Direktur Pelayanan Rubaidah. Selain itu juga, selain jajaran direksi, ada juga pengurus manajemen atau staf manajemen dan tenaga medis yang kemudian saat itu melayani secara langsung Rizik Syihab bersama keluarganya ketika dirawat di Rumah Sakit UMI Kota Bogor. Kemudian selain itu ada juga pemanggilan terhadap keluarga dari Rizik Syihab, dalam hal ini adalah menantunya yaitu Hanif Alatas. Kemudian 2 perwakilan dari lembaga kesehatan yang waktu itu diutus untuk melakukan tes usap kepada Rizik Syihab, dalam hal ini adalah Mercy. Ada 2 nama yaitu Hadiki Habib dan Mea. Kemudian ada juga perwakilan dari Satgas COVID-19 Kota Bogor yang disebutkan juga akan dipanggil untuk memenuhi proses penyelidikan terhadap Rumah Sakit UMI di Polresta Bogor. Juno. Ada 10 pihak dari jajaran direksi Rumah Sakit UMI, ada tenaga medis dari Rumah Sakit UMI, pihak keluarga maupun dari lembaga kesehatan yang kemarin sempat melakukan tes usap terhadap Rizik Syihab yaitu pihak Mercy. Dan siang hari ini para pihak ini belum memenuhi panggilan dari kepolisian di Polresta Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan Alvania Rizky dari Mapolresta Bogor, Jawa Barat.